Tas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, untuk kajian hari ini kita menelaah ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat Al Imran ayat ke-133. Ayat merupakan salah satu kabar baik, kabar gembira untuk kita semua selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari dosa. Yang mana dosa itu merupakan satu hambatan dalam kehidupan. Ibarat kata kalau dalam saluran air, dosa itu merupakan suatu sumbatan yang menghalang daripada aliran itu air, sehingga aliran airnya terganggu. Begitupun dalam kehidupan kita, aliran daripada keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu terhalang oleh dosa-dosa kita. Sehingga di dalam kehidupan ini banyak sekali problematika yang tak terselesaikan, sehingga membuat dada ini sesak, hati ini sempit. Bahkan dosa itu merupakan sebuah malapetaka atau pembawa sial di dunia maupun di akhirat. Apalah arti harta yang banyak, keluarga yang sehat, jabatan yang tinggi, karir yang memuncak, tapi kalau hati sempit, tak ada gunanya. Yang dimaksud kesempitan hidup ini bukanlah tak ada harta, karena seorang Nabi Isa sekalipun, beliau orang yang paling miskin sepanjang sejarah. Bukan pula tak punya jabatan, karena seorang Uwais Al-Qarni pun merupakan manusia biasa yang tak dikenal oleh orang banyak, bahkan cenderung dipandang sebelah mata. Bukan pula kesempitan hidup itu tidak punya pasukan, tetapi yang dimaksud dengan kesempitan hidup ini adalah kesempitan hati, sehingga dada terasa sesak, sehingga malas untuk beribadah dan sangat cenderung berbuat untuk maksiat dan dosa. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita dalam rangka memperbaiki keadaan kehidupan kita. Langkah pertama adalah bagaimana cara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berbahagia punya Tuhan yang sangat pemaaf. Allah Subhanahu wa taala, innallaha wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun catatan dosa kita, sedikit pun tak akan menyamai atau membandingi akan besarnya lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita semua yang diri kita sudah terkotori, terlumuri oleh berbagai dosa yang sangat banyak, jangan berkecil hati untuk memperbaiki arah kehidupan kita. Karena orang baik pun semuanya punya masa lalu, dan orang jahat pun semuanya masih punya masa depan. Mari kita bersama menatap kehidupan kembali menuju ke arah yang lebih baik. Dan langkah pertama adalah dengan memperbanyak taubat dari segala maksiat. Dan yakinkan sebesar apapun dosa kita, dengan catatan kita sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun itu pasti Allah akan ampuni. Termasuk dosa-dosa besar, maaf misalkan minum minuman keras, berzina, judi, dan lain sebagainya. Dengan catatan kita kembali dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun dosanya Allah akan senantiasa mengampuni. Kita berkaca terhadap sebuah kisah yang telah diabadikan kisahnya oleh Rasulullah SAW.
Ada seorang pemuda di Bani Israel dulu yang dosanya sangat besar. Bagaimana tidak? Dia telah membunuh 99 nyawa tak berdosa. Bisa dibayangkan oleh kita semua betapa besarnya dosanya beliau. Lalu suatu ketika beliau ada setitik nilai kesadaran dalam hatinya sehingga menyesali akan dosa-dosanya. Dan beliau berniat untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, lalu beliau bertanya kepada seseorang yang ahli ibadah tapi tidak kurang paham atau kurang paham terhadap urusan agama. Singkat cerita, si pembunuh tadi bertanya, apakah dia masih ada kesempatan untuk diampuni dosanya? Maka dengan keluguannya, seorang yang ahli ibadah ini menjawab bahwa Anda tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala karena terlalu besar dosa Anda. Bagaimana tidak 99 nyawa melayang di tangan Anda. Maka lalu ini orang justru terpancing lagi emosinya. Tak segan-segan. Ini orang yang ahli ibadah pun dia sikat, dia bunuh. Hingga akhirnya dia telah menggenapkan 100 orang nyawa melayang di tangan dia. Hingga akhirnya beliau bertanya kepada orang yang kedua. Tapi orang yang kedua mempunyai keahlian dalam hal urusan agama, mempunyai ilmu tentang urusan agama. Beliau menjawab, wahai anak muda, sebesar apapun dosamu, tak akan melampaui besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bersegeralah untuk bertobat kepada Allah. Maka singkat cerita ini orang bertobat. Bahkan dalam sebuah kisah, orang ini diperintah oleh seseorang yang memberikan jawaban yang sangat menggembirakan itu, diperintahkan untuk berhijrah meninggalkan kampungnya. Lalu dia berhijrah. Sebelum sampai kepada tempat tujuan, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan belum sungguh-sungguh bertobat, tapi dalam hati sudah ada niat yang sangat sungguh-sungguh untuk bertobat. Maka singkat cerita, Allah pun mengampuni dosanya. Itulah satu kisah yang diabadikan oleh Rasul yang sangat bermanfaat untuk memotivasi kepada kita semua yang sangat berlumuran dengan dosa. Sebesar apapun dosanya, pintu tobat masih terbuka lebar. Rasulullah SAW bersabda, sepanjang kita masih bernapas, sepanjang nyawa ini masih ada dalam jasad kita, sepanjang akal sehat kita masih dalam kesadaran, dan sepanjang matahari belum terbit dari ufuk barat, maka sepanjang itulah pintu tobat akan selalu terbuka. Dengan catatan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kita jangan mendengar bisikan daripada setan. Karena setan selalu membisik-bisik, hari ini kita buat apa tobat? Besok juga kok kita maksiat lagi. Maka Al-Imam Ghazali menjawab dengan menggunakan sebuah analogi yang sangat gampang dicerna oleh kita semua. Beliau mengatakan taubat itu ibarat kita mandi membersihkan kotoran dari badan kita. Maka konsep kita terhadap mandi tidak harus nunggu 1 minggu sekali, apalagi nunggu sebulan sekali sampai badan ini benar-benar terasa kotor. Tidak. Tapi mandi kebutuhan setiap hari minimal sekali. Apa salahnya kita? Hari ini kita badan banyak kotoran, lalu kita bersihkan. Urusan besok, ya besok lagi. Syukur-syukur besok kita tidak terkotori. Adapun kalau terkotori, kita mandi lagi. Yang penting mandi yang pertama sudah jelas membersihkan kotoran yang pertama. Begitupun taubat. Hari ini kita taubat dengan sungguh-sungguh. Maka taubat yang hari ini telah menghapuskan dosa-dosa kita dari hari ini sampai ke hari-hari sebelumnya. Urusan besok, besok lagi. Syukur-syukur ketika kita memasuki ke hari esok, kita tidak
berdosa lagi. Dan andai kata hari esok kita berdosa lagi, tinggal tobat lagi. Itulah para saudara-saudaraku yang sangat saya hormati. Betapa gampangnya Allah memberikan cara kita untuk membersihkan diri kita dari berbagai dosa. Bahkan dari berbagai hadis, ada hadis yang sangat menggembirakan untuk kita semua, yang termasuk dalam hadis qudsi, Allahu aprahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Sesungguhnya Allah itu lebih gembira, lebih bahagia terhadap tobatnya seseorang. Lebih bahagia daripada seseorang yang sedang di tengah perjalanan, di tengah padang pasir yang kering kerontang, di tengah hamparan padang pasir yang sangat luas. Tiba-tiba kendaraan tunggangannya kabur entah kemana. Lalu dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maka di saat di tengah-tengah dia sedang berada dalam kebingungan yang sangat luar biasa, tiba-tiba kendaraannya kembali pulang. Lalu beliau mampu lagi meneruskan perjalanan. Bagaimana gembiranya orang tersebut. Maka Allah lebih bahagia, lebih gembira, lebih girang daripada orang tersebut dalam rangka menyambut seseorang yang kembali padanya dengan bertobat. Makna daripada gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengampuni segala dosa kita. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain, wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bukan hanya dosa kita diampuni, bahkan catatan amal dosa kita diganti oleh Allah dengan catatan amal baik. Bagaimana Allah tidak baik kepada kita? Namun sayang seribu sayang, kita banyak tergoda oleh bisikan-bisikan setan, sehingga kita menunda akan taubat kita. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk setiap hari terus bertobat, karena beliau pun setiap hari tidak kurang dari 70 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau adalah manusia yang suci, manusia yang tak pernah berbuat dosa. Tapi itu semata-mata mengajarkan kepada kita agar kita selalu bertobat dan bertobat. Tapi dengan catatan tobatnya yang sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud dengan tobat yang sungguh-sungguh atau taubatan nasuha? Maka para ulama menjawab, taubatan nasuha itu ketika taubat kita memenuhi prosedur atau syarat-syarat yang telah ditentukan. Apa saja syaratnya? Kalau dosa antara kita dengan Allah, maka syaratnya cuma 3. Yang pertama, an-nadam, menyesali akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua, al-iqla anid dunub, berhenti dari berbuat dosa. Yang ketiga adalah al-azam ala alla yauda, niat yang kuat, bermaksud untuk tidak kembali lagi terjatuh dalam kesesatan, dosa, dan maksiat. Yang pertama menyesali setinggi-tingginya bahwa dosa itu tidak ada manfaatnya, dosa itu tidak ada maslahatnya. Justru dosa itulah yang membuat kita sengsara. Maka dari itu kita menyesali, namun menyesalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-iqla anid dunub. Yang dimaksud berhenti dari dosa itu, kita kan bukan malaikat. Yang namanya manusia tentu tak lepas dari berbuat dosa. Yang dimaksud berhenti dari dosa itu adalah ketika kita bertobat kepada Allah. Dalam arti kata, ketika kita lisan mengucapkan istighfar, jangan lisan berucap istighfar tapi mata sambil melihat yang haram. Lisan mengucapkan istighfar tapi telinga kita dalam waktu yang bersamaan mendengarkan sesuatu yang haram. Maka itu disebutnya orang yang mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud berhenti dari dosa itu ketika kita beristighfar, ketika kita bertobat, maka diri kita sedang tidak bermaksiat. Urusan besok, urusan nanti, gimana besok. Syukur-syukur setelah tobat kita tidak bermaksiat lagi. Kalaupun jatuh lagi dalam maksiat, kita bertobat lagi.
karena kita jangan berbosan untuk taubat sampai kita bosan melakukan maksiat. Yang ketiga adalah al-azam, niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi, untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Insya Allah, 3 syarat ini kalau kita laksanakan, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, Allah akan ampuni kita. Bahkan catatan itu dosa, Allah akan ganti menjadi catatan pahala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu bertobat kepada Allah, sehingga nasib kita di masa yang akan datang, terutama nanti di akhirat kelak, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, dikarenakan diri kita dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, untuk kajian hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan menjadikan ilmu manfaat untuk kita semua. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma a'izzal Islam wa ansuril muslimina fi Palestina. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina secepatnya diberikan pertolongan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.